Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rizky Yetri, NIM 18054110012. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Edward J. Stallman atau teori Tolman. Yang pertama ada teori perilaku molar, yaitu perilaku molar merupakan suatu perilaku yang purposif, di mana kegiatannya ini ia diarahkan pada suatu tujuan. Contohnya, misalkan kita ingin lolos masuk polisi atau TNI seperti itu. Jadi kita menerapkan perilaku kita sehari-hari dengan cara hidup sehat. Kita banyak berolahraga, latihan, menjaga ketahanan fisik, makan makanan yang bergizi seperti itu. Karena tujuannya ia ingin menjadi TNI atau polisi. Nah, yang kedua ada teori behaviorisme purposif, di mana teori ini menunjukkan perilakunya tuh terlihat seolah-olah tampak yang memiliki tujuan atau purposif. Menurut Tolman sendiri, perilaku ini yang memiliki tujuan selama organisme mencari sesuatu di dalam lingkungan. Jadi perilaku ini seolah-olah ditampakkan seperti sebenarnya dia ingin mencari sesuatu, tapi dia menerapkan perilaku yang seolah-olah kayak menjadi ini, kayak menjadi itu. Nah, contohnya ada seseorang yang seolah-olah berjalan di taman, padahal ia mencari sesuatu. Nah, contoh yang kedua, ada seolah-olah orang sedang seperti menelpon seperti itu, padahal dia juga mencari sesuatu atau ada kegiatan, ada tujuan tertentu gitu, misalnya dia untuk memperhatikan orang, tetapi dia menunjukkan perilaku yang seolah-olah agar tidak nampak seperti itu. Nah, yang ketiga ada konsep teoritis utama. Konsep ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konfirmasi versus penguatan, dan yang kedua ada vicarious trial and error. Bentar, saya salah menyebutkan konsep teoritis utamanya itu ada 4, sebenarnya bukan 3, sebenarnya ada 4. Nah, yang ketiga di sini ada belajar laten, yang keempat ada penyelapan laten. Nah, yang ketiga dari konsep teoritis utama, Tolman mengatakan bahwa teori ini berasal dari teori belajarnya dari Gestalt, di mana ia mengatakan bahwa pada dasarnya teori belajar ini adalah proses untuk menemukan hal-hal tertentu dalam lingkungan. Contohnya dari organisme, dia melalui eksplorasi, dia mempelajari. Lalu ia menemukan bahwa kejadian-kejadian tertentu akan menimbulkan kejadian yang lain, atau isyarat akan menghasilkan isyarat lain. Menurut Tolman, belajar adalah proses yang tidak membutuhkan motivasi. Contohnya pada saat musim penghujan sekarang ini, kita mempunyai suhu badan yang rendah, kita merasakan dingin seperti itu ya. Lalu kita responnya di kepala kita memikirkan, wah enaknya hujan-hujan gini kita makan mie kuah nih, seperti itu. Mie kuah yang hangat dicampur dengan cabai, juga dengan kuah telur, seperti itu contohnya. Lalu yang pertama dari cabang konsep teoritis utama yaitu ada konfirmasi versus penguatan, di mana Tolman menganggap konsep penguatan tidak penting sebagai variabel belajar, tetapi ada kemiripan antara apa yang dinamakan Tolman sebagai konfirmasi dengan apa yang oleh behaviorisme dinamakan penguatan. Dari konfirmasi versus penguatan yang saya tangkap menurut Tolman adalah ia mengatakan bahwa proses itu merupakan tidak membutuhkan motivasi seperti itu.
Yang cabang kedua dari konsep teoritis utama adalah vicarious trial and error, di mana tindakan ini berhenti sejenak dan melihat-lihat oleh Tolman yang dinamakan vicarious trial and error. Respon ini akan terbentuk setelah apa yang dipikirkan. Semua kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan dipikirkan dalam pikirannya dan yang terbaik akan dipilih sebagai solusi. Contohnya, sebenarnya vicarious trial and error ini sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kita sering melihatnya maupun kita mengalaminya sendiri. Jadi konsepnya tuh seperti ada plan A juga plan B. Nah, kalau konsepnya itu jadi kita nih punya dua plan, punya dua tujuan. Kalau dengan satu tujuan yang sama. Misalnya kalau plan A kita tidak berhasil gitu ya, kita lanjut ke plan B. Seperti apa kita lanjutkan. Jadi konsepnya seperti ini ya. Di kehidupannya saya pernah merasakan. Jadi saya dulu SD mempunyai NIM yang kurang menyenangkan gitu ya, rendah lah seperti itu NIM-nya, danemnya. Nah, lalu saya tuh punya dua pilihan, saya ada dua plan gitu ya. Saya mau masuk ke SMP 1 atau SMP 2. Jadi sebelum saya tahu danem saya kecil atau besarnya, jadi saya sudah memutuskan ada dua pilihan. Kalau nilai danem saya tinggi, saya berani masuk ke SMP 1. Jika danem saya rendah, saya berani juga masuk ke SMP 2, seperti itu. Lalu waktu itu saya dapatnya nilai danemnya ternyata rendah. Akhirnya ya sudah, saya memilih SMP 2 karena SMP 1-nya rata-ratanya harus yang danem yang tinggi. Kemungkinan danem saya tidak akan diterima di tempat SMP 1 seperti itu. Lalu yang ke berapa ini? Keempat atau ketiga, belajar laten. Jadi laten learning ini adalah belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa atau kinerja. Hasil belajar akan tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama sebelum ia dimunculkan dalam bentuk perilaku. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saya pernah juga merasakan. Jadi saya dulu masih kecil, saya sering melihat ibu saya dan mbak saya memasak menggunakan kompor LPG pada kompor gas seperti itu. Karena saya dulu belum diperbolehkan untuk menyentuh barang-barang yang ada di dapur saat saya masih kecil. Waktu itu saya masih umur berapa ya, SD kemungkinan. Lalu saya melihat mbah saya atau ibu saya, ia cara menghidupkan kompor gas yang ditutup-tutup, yang dicetak, yang diputar-putar. Nah, setelah saya melihatnya, saya mempelajari setiap hari bagaimana caranya menggunakan kompor, menyalakan kompor, seperti itu. Lalu saat saya ingin memasak, saya ingin belajar, lalu saya mencoba untuk menghidupkan kompor tersebut dengan cara diputar. Saya tidak diajarin, namun saya melihat apa yang dilakukan oleh orang tua saya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pelenyapan laten, di mana menurut Tolman, ia belajar terjadi melalui observasi dan bebas penguatan. Tolman memprediksikan bahwa jika hewan yang telah diberi kesempatan untuk mengamati bahwa respon itu tak lagi mendatangkan makanan, maka observasi itu dengan sendirinya menghasilkan pelenyapan. Contohnya, saya dulu pernah diceritakan oleh guru saya, juga saya melihat peristiwanya dia sendiri. Jadi saya dulu masih SMA, saya mempunyai guru, dia dulu masih mudanya hobinya bermotor pada saat mudanya. Lalu seiringnya waktu dia mempunyai kejadian trauma, ia jatuh dari motor atau kecelakaan seperti itu. Lalu seiringnya waktu dia tidak mau menggunakan motor itu lagi, bukan karena trauma, karena
ia tidak diperbolehkan oleh suaminya juga orang tuanya untuk menggunakan motor lagi. Sebenarnya dia ingin menggunakan motor, dia tidak ada trauma sama sekali, dia tidak ada ketakutan sama sekali, tetapi orang-orang rumahnya yang tidak memperbolehkan ia menggunakan motor lagi, terutama suaminya. Lalu dengan seiringnya waktu dia kemana-mana bersama suaminya, diantar, dia pergi bersama dengan suaminya. Jadi dia tidak membutuhkan itu lagi. Terus dia kalau berangkat sekolah sekarang dia sering dianterin oleh supirnya. Jadi seiringnya waktu beliau pernah berbicara kepada teman-teman saya bahwa dia sudah lupa cara menggunakan motor seperti itu, karena dia sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun malahan titit suaranya sate lewat. Ya dilanjut ya. Lalu dia mengatakan, saya sudah beberapa puluh tahun ini saya sudah tidak menggunakan sepeda motor dikarenakan saya dulu pernah kecelakaan, tapi saya tidak trauma. Namun orang tua saya juga suami saya tidak memperbolehkan saya untuk menggunakan sepeda motor lagi, sehingga saya kemana-mana diantarkan oleh suami saya dan sekarang oleh anak saya seperti itu. Jadi saya sudah lupa. Jadi menurut saya sudah gak butuh sepeda motor karena kemana-mana sudah diantarkan. Jadi dia sudah lupa cara menggunakan sepeda motor. Jadi beliau bahkan mengatakan dia lupa cara menyalakan sepeda motor itu bagaimana, dia lupa seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan teori Tolman menurut saya dan beserta contoh-contohnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.